Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Windu Yoga Nugraha. Pada malam hari ini kita akan melakukan praktikum VR AR lagi. Jadi praktikum malam hari ini yaitu kita akan membuat main menu dan juga melakukan build game dari Unity sebagai ujian tengah semester untuk mata kuliah VR dan AR. Oke, pada praktikum hari ini mungkin singkat saja karena kita akan melakukan praktek mengscan augmented reality lagi, tapi kita akan hanya membuat main menu dan juga membuild game. Oke. Nah, di sini saya sudah buka Unity Hub di sini. Connect saja. Internet saya hilang lagi. Oke, saya sudah buka Unity Hub di sini dan juga saya sudah buka di sini proyek Unity saya yang sebelumnya. Ini adalah proyek yang sebelumnya saya buat ya. Oke. Di sini proyek ini akan saya buatkan main menu dan juga akan saya build menjadi aplikasi yang bisa dibuka di smartphone. Nah, sebelum itu di sini saya juga setelah mendesain tampilan aplikasi yang akan saya buat dan telah memecah bagian-bagiannya menjadi satu persatu. Di sini saya menggunakan Corel. Kita buka. Nah, inilah desain aplikasi sederhana yang akan saya buat. Di sini ada logo, teksnya, tombol-tombol, dan backgroundnya. Di sini saya gunakan dengan ukuran 1080 x 2392 pixel. Kenapa? Karena ini adalah ukuran dari smartphone saya. Saya menyesuaikan dengan ukuran full dari perangkat saya sendiri. Oke, ini desainnya telah saya ekspor juga. Kita buka saja. Ini yang telah saya ekspor. Ada tombol about. Ini backgroundnya, credits, ini teks dan logonya. Ini logo utama untuk logo aplikasi nanti. Tombol play dan tombol X atau exit. Ini keseluruhan yang saya gunakan sebentar. Oke, langsung saja kita masuk ke Unity-nya. Nah, di sini pertama-tama apa yang akan kita lakukan? Tentu saja kita akan memasukkan semua aset-aset tadi ke dalam aset. Kita akan drag and drop lagi. Kita keluar dulu. Drag. Lalu masukkan ke sini. Oke. Jadi di sini main menu sudah masuk ya. Sudah ada di dalam proyek saya. Wait, loading. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini masalahnya semua gambar-gambar ini beberapa kita butuhkan sebagai PNG. Kalau yang ini kan tidak perlu. Di sini ada beberapa yang seharusnya PNG malah tidak terdeteksi sebagai PNG. Nah, karena kita belum convert agar Unity membacanya sebagai PNG. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita klik dulu objeknya seperti ini. Setelah kita klik objeknya, kita masuk ke dalam texture type. Di texture type ini kita pilih yang sprite agar dia terdeteksi sebagai PNG. Lalu apply saja. Nah, setelah di apply dia akan muncul seperti tanda play di sini dan juga di sini terlihat sudah PNG ya. Kita bandingkan dengan ini. Nah, di sini backgroundnya masih putih dan ini sudah tidak. Oke. Lanjut seterusnya. Ini kita ubah jadi PNG saya juga. Kita ubah saja secara keseluruhan. Kita ubah satu-satu. Ini logo, aku biarin JPG aja deh kalau logo. Nanti tuh logo untuk logo aplikasi doang. Oke, kita pilih lagi ini. Oke, nah semua ini telah menjadi PNG ya. Kecuali logo ini. Oke, nah selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat canvas di sini. Seperti sebelumnya untuk membuat teks ini kan ada canvas di sini. Nah, kita akan buat canvas di luar sini. Ke UI, di hierarki kita klik kanan UI, lalu kita masukkan canvas. Nah, sudah ada canvas di sini. Kita buat dulu jadi 2D atau 2D untuk melihat canvasnya, size-nya. Klik 2 kali. Nah, inilah size canvas yang telah kita buat. Nah, selanjutnya apa? Kita akan buat bagaimana canvas ini size-nya itu mengikuti size yang kita inginkan. Size perangkatnya ya, karena ini defaultnya seperti ini. Kita ke game dulu. Nah, setelah sampai ke game di sini,
kita lihat di sini kan ada 4K UHD. Ini size dasarnya. Nah, kita akan buat size baru di sini. Saya akan buat size HP saya. Di sini saya pakai Vivo V50. Oke. Kita pakai 1080 kali 2932. Lupa. Iya kah? Lupa. 2392. Oke. Oh, hilang. 92. Kita ubah 1080 per. Ini size layar saya 2,5K. Oke, sudah. Nah, kita pilih saja. Nah, maka seperti ini akan efeknya. Ininya akan berubah menjadi seperti size pixel yang ingin kita buat. Mirip kan panjangnya? Oke, setelah itu apa lagi? Selanjutnya kita akan memasukkan objek-objek ini ke dalam kanvas. Mesin dulu. Nah, ini sudah berubah. Kita masukkan dulu ke kanvas lagi. Insert UI, lalu image. Nah, image ini kita akan masukkan apa? Pertama-tama kita akan masukkan dulu background kita. Caranya seperti apa? Kita drag and drop saja ini masuk ke sini. Nah, maka ini akan berubah menjadi seperti gambar background kita. Cuma ini saya ubah dulu widthnya, ini satuannya pixel kah? Lupa ini satuannya apa? Kita tes. Kalau tidak bisa kita ubah manual saja. Nah, iya pixel. Nah, pas kan? Sudah pas. Nah, jangan lupa untuk menarik bagian ini juga. Ini ada seperti kursor-kursor ini, kita tarik. Kita buat pas di ujung-ujung suncurnya. Karena jika tidak, nantinya bakal gepeng. Ini seperti jaringnya gitu. Nah, kita buat 1:1 semua. Oke. Lanjut. Nah, kan background sudah. Kita masukkan lagi objek baru, image lagi. Kenapa image lagi? Karena sekarang kita masukkan judul. Kita akan masukkan judul ini dalam sini. Sama seperti yang tadi. Caranya sama terus. Saya lupa size-nya, kita cek size-nya dulu. Ini size-nya 645,2 pixel. Agar size-nya akurat saya pakai seperti ini. Maka ini Corel sangat membantu karena saya bisa lihat size dengan akurat. Nah, pas kan size-nya. Untuk posisinya kita sesuaikan saja di mana tadi. Kita ikuti ini. Nah, seperti ini. Udah pas di sini posisinya. Oke. Lanjut. Kita masukkan tombol-tombol yang telah kita buat. Kalau tombol kita tidak pakai image lagi, tapi kita pakai button. Buttonnya formatnya sama, Text Mesh Pro. Kita sudah bahas Text Mesh Pro di praktikum sebelumnya yang teks. Tapi karena di sini kita tidak pakai teks lagi, kita sudah punya objeknya di sini, kita punya PNG-nya, kita hapus saja TMP-nya. Nah, tombol pertama kita masukkan tombol play. Astaga, saya lupa menarik ya ini. Tarik ini bagian ininya. Ini jangan lupa ya. Oke. Jangan pernah lupa menarik bagian sisi itu. Lanjut ke button sama juga. Kita cuma drag and drop. Button. Button play track. Tak. Oke. Untuk size-nya saya lupa lagi, size-nya berapa. Ini 6,805. Oke, ininya
Oke, sudah bagus. Ini sebentar saya copy saja karena size-nya kan sama. Ini saya copy saja sebentar. Sini kan sama dong ini. Iya, sama. Nah, oke. Lanjut ke button yang kedua. Ini jangan lupa ditarik. Oke, sudah. Lanjut, kita copy saja ini karena kan sama. Copy saja. Ada 4 button kan. Ganti namanya ini jadi, oh iya, ini kan about kan. Ya, about. Ini ganti namanya jadi play. Ini gantinya mana jadi credit. Credits. Ganti namanya jadi exit. Oke. Klik dulu yang about, tarik ke bawah. Udah. Tarik lagi nih sisinya agar cocok. Oke, about sudah, credit, tarik lagi. Usaha membuatnya lebih ukurannya, bukan ukurannya sih, posisinya pas. Ini aja, oke. Ini sudah cukup pas ya, saya lihat. Coba. Kita copy. Oh iya, kita bisa copy seperti itu agar sama size-nya. Posisinya bisa sama. Exit. Kita tarik lagi. Oh iya, saya lupa yang kredit ini belum ditarik ya ininya. Tarik dulu. Ditarik dulu. Nah, udah. Exit, kita klik dulu, kita tarik lagi ke bawah. Kita copy. Oke. Sudah, posisinya sudah pas seperti ini. Selanjutnya kita akan ganti gambarnya masing-masing. Kan gambarnya berbeda. Ini image saya ganti jadi judul deh. BG nih, BG, background. Ini ganti namanya jadi judul aja. Tuh, oke. About, kita tarik yang about, pindahkan ke sini. Kita credit, kita ganti jadi credit ke sini. Dan exit, kita akan tarik, pindahkan ke sini. Nah, sayangnya di exit kan beda size-nya. Lupa lagi. Kita ubah 14236. Ini sudah sama tadi 14236 kan? Oh, tidak. Saya buatkan aja deh. Jadi sebutin aja yang baru. UI, button, text whisper dihapus. Coba size-nya jadi step. Oke, udah kotak kan. Oke, X buttonnya sudah pas di sini. Kita masukkan. Nah, sudah jadi sesuai desain yang saya buat. Seperti ini dan seperti ini. Mungkin sedikit berbeda ya jarak-jaraknya, tapi tidak apa-apa. Oke,
Tombol-tombol sudah masuk semua seperti ini. Button sudah, create sudah, umum sudah, play sudah, judul sudah. Oke, sudah. Ini sudah lengkap ya. Kita lihat 2D seperti ini. Oke. Kita akan ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam file lalu build settings. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk mengganti ke Android. Kita switch platform. Oh iya, jangan lupa juga untuk menginstal semua modul yang diperlukan. Misalnya modul Android. Karena di sini kita akan buat ide Android, makanya modul-modul itu kita perlukan. Misalnya ini, manage dulu. Nah, di sini saya sudah install Android Build Support, OpenJDK, Android SDK, dan Dekatus. Ini perlu dipasang agar Android bisa dijalankan, agar kita bisa switch ke mode Android itu. Oke, langsung switch pause saja. Oke, ini sudah switch ya, sudah berganti. Selanjutnya, karena setelah kita bangun, kita akan lanjut menyeting apa yang kita perlukan sebelum melakukan build aplikasi ini. Pertama-tama, scene. Semua scene yang ada di sini kita drag and drop ke sini, lalu centang ya, jangan lupa. Karena di sini scene saya belum ada ya. Ini cuma scan AR. Jadi tidak banyak scene yang tertera. Kita masuk ke sampelnya saja. Ini kalau teman-teman punya banyak scene di sini, masukkan scene-nya. Lanjut ke ini default aja sih. Ya, ini default semua. Nah, lanjut ke player setting saja. Coba saya lihat. Ya, default saja di sini. Bisa all compatible juga, bisa default saja. Sebagai default. Run device. All things, pakai all di sini saja. Lalu player settings. Nah, di sini lebih kompleks lagi settingannya. Kita geser ke sini dulu supaya lebih kelihatan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ubah. Yang pertama, company name. Nama perusahaannya terserah sini bebas. Product name di sini bebas. Ini nama aplikasinya nanti apa? Kita ubah di sini jadi Akusaido AR. Oke. Ini adalah versi. Nah, versinya apa? Ini adalah versi aplikasi kalian setelah dibuild. Kita bebas di sini mau jadikan versi keberapa. Anggap saja ini aplikasi pertama. Jadi di sini kita pasang namanya versi yang 0.1. Jika sudah yang kedua kali boleh kedua, 3 dan seterusnya. Ini cuma versi berapa aplikasi yang telah kita buat ini. Sudah ke percobaan yang keberapa boleh. Lanjut ke default icon. Icon ini ya logo aplikasi yang akan tampil di tampilannya nanti. Logo aplikasinya ya bagaimana nanti logonya akan tampil. Misalnya aplikasi ini logonya apa. Nah, karena di sini saya telah siapkan logonya apa. Kita buka dulu ini logonya, drag and drop lagi seperti ini. Dan nanti saat telah di-install aplikasi saya memiliki logo seperti ini. Default cursor ini pakai default saja. Teman-teman bisa custom nanti kalau mau. Lanjut ke icon kan sudah. Resolution and presentation. Di sini teman-teman bisa setting sesuai keinginan apa saja yang dibutuhkan seperti resize window, height navigation dan lain-lain. Di sini yang menurut saya penting itu ada di bagian sini auto orientation. Kenapa? Karena beberapa aplikasi itu takutnya tidak cocok jika dia diubah menjadi portrait atau sebaliknya jadi landscape. Nah, makanya secara default ini bakal tercentang semuanya. Nah, saya kan ini memiliki aplikasi yang berbasis ini portrait berdiri, bukan landscape yang berbaring seperti ini ya. Makanya kita centang yang portrait saja, entah itu portraitnya upside down atau portraitnya yang tidak upside down, yang biasa. Jadi kita unselect yang landscape ini.
Sisanya sama sih, kita pakai default saja jika aplikasinya tidak aneh-aneh. Di sini kita cuma pakai settingan yang hampir default karena masih mencoba aplikasi yang paling basic. Oke, sudah itu saja. Lanjut ke splash image. Nah, teman-teman pernah dengar tidak tentang splash image? Splash image. Splash image ini yang akan tampil saat aplikasi kita baru dijalankan. Secara default dia akan menampilkan Unity seperti ini. Secara default akan seperti ini. Oh, saya ubah aspeknya. Nah, ya saya lupa tadi sini harusnya kita select yang bagian HP saya. Secara default dia akan menampilkan Made with Unity seperti ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Tidak bisa. Untuk menghilangkan itu teman-teman harus pakai Unity yang berbayar. Ya, tapi bagi saya itu sudah cukup keren karena logo Unity juga tidak norak-norak banget. Tapi kita bisa tambahkan splash image juga sesuai dengan kita inginkan. Sesuai yang kita inginkan, misalnya logo kita ini. Tapi logo ini sih bukan PNG. Tak tahu, coba tambah di sini. Nah, ini kan logo Unity tadi. Ini logo yang kita inginkan sendiri. Saya tambahkan ini. Nih, size-nya tidak pas sih. Coba kita lihat previewnya dulu. Nah, di sini kan logonya itu, iya saya lupa masukkan logo PNG-nya. Coba saya cari logo PNG saya dulu. Iya. Oh iya, tadi itu sudah ada. Bukan ini juga. Ada Poseidon. Nah, ini dia. Saya pakai logo ini. Masukkan saya ke sini. Nah, kita ubah lagi nih menjadi bright. Apply. Oke. Kita akan tambahkan logo ini menjadi splash art-nya. Splash screen ya, splash screen tampilan yang muncul saat baru masuk ke aplikasinya. Itu. Kita bisa setting durasinya di sini. Misalnya di sini kita mau 5 detik, boleh 3 detik, boleh. Saya pakai 2 detik saja default agar tidak terlalu lama. Previewnya seperti ini, pertama Unity, lalu logo kita. Gitu. Untuk background kita juga bisa ubah di sini. Backgroundnya mau apa? Putih dan lain-lain boleh. Coba kita review dulu. Salah kayaknya. Saya lupa bagian sini. Ini cuma mode dark dan mode tidak gelapnya ya. Saya prefer pakai yang dark on light sih. Saya kita ubah di sini jadi merah itu. Bakal jadi merah seperti ini. Ya seperti itu aja sih. Ini bisa kita setting apakah backgroundnya mau blur atau tidak. Double. Wait, kok malah double ya? Aduh, aku lupa. Coba ke putih aja deh. Ini cukup bingung di sini, lupa. Sendoli static custom. Ini animasinya ya, animasi masuknya seperti apa? Sebenarnya sih tidak perlu terlalu banyak setting bagaimana. Cukup defaultnya saja sudah cukup bagus. Splash image-nya sudah. Ini virtual reality-nya ya, tidak usah diatur-atur. Di sini untuk, nah ini logo Unity, ada Poseidon-nya, logo kita. Background-nya seperti apa? Oh iya, ada background image sih, saya lupa kasih tahu. Background image juga bisa setting.
ya nanti pas play seperti apa, seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu setting warna di sini. Nah, saya lebih suka yang ini sih. Ini alternatif, saya tidak usah. Statiknya juga tidak usah. Saya tidak perlu. Saya cuma perlu yang ini background. Kenapa saya pilih yang ini? Karena terasa nyambung aja gitu. Coba kita lihat. Kan biru nyambung ke sini lagi, nyambung ke sini lagi. Oke. Keren. Level dark gimana ya? Coba tes. Kurang cocok. Dark on light. Oke, itu saja sih. Ini tergantung preferensi masing-masing aja. Saya gitu aja. Lanjut ke other settings. Ini yang penting juga. Di sini kita akan setting beberapa hal yang cukup penting untuk saya. Yang pertama, kita ke bagian sini, minimum API level dan target API level. Di sini net framework, tahu bagian standar. Saya jelaskan satu lagi di sini dulu. Ini kita biarin aja sih. Ya default aja di sini. Ini juga default aja. Untuk di sini versi juga tetap sama. Nah, di sini yang penting, di sini kita mau minimum API levelnya itu versi Android berapa. Nah, boleh bebas di sini mau API levelnya itu berapa. Di sini saya pakai yang Android 8 karena menurut saya itu Android 8 sudah minimal banget. Sudah yang paling standar lah. Karena rata-rata sekarang HP sudah pasti Android 8 itu bukan malah Android 8. Di atasnya malah. Rata-rata udah di atasnya. Jarang ada Android 8. Nah, cocoknya mungkin di Android 10, 11, tapi saya bikin 8 aja. Oke. Untuk target API levelnya ini otomatis highest saja. Lanjut. Ini kita ubah ke standar karena ini yang paling baru ya, paling basic lah standarnya. Oh, yang framework ini yang lama. API compatibility-nya ini yang framework yang settingan lama, yang standar ini yang dari terbarunya. Baik, loading. Aku lupa di bagian sini ya. Wait, aku lihat dulu settingannya. Aku lupa di bagian sini tuh settingannya normalnya gimana. Beberapa hal kecil saya masih lupa. Oh iya, di sini EL2 CVP dan standar dan juga iya, sini faster runtime saja. Ya, ini aja. Ini sudah defaultnya. Target device, all device, manager all dan lain-lain. Ini ya basic aja. Intinya itu tadi API compatibility levelnya. Lalu ini minimum API level dan target API levelnya. Itu saja. Di other setting selesai, di publishing setting dan juga simpan aja begini. Oke, setelah ini X. Nah, selanjutnya karena sudah kita buat tadi, sudah kita preview juga, kita akan tes dulu di sini aplikasinya apakah berfungsi. Kita tunggu loading. Tes. Nah, tombol di sini sudah berefek ya, berfungsi. Tandanya di sini button terbaca. Ini kan bukan button, ini image. Ini button. Jadi di sini button sudah terdeteksi. Cuma belum ada fungsinya ya, kita belum menambahkan fungsi. Oke, kita matikan dulu. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan build and run. Iya, kita akan build game ini menjadi sebuah aplikasi. Kita build saja dan kita tunggu. Kita akan ubah namanya di sini menjadi ya tadi. Mirip yang tadi ya.
biasa. Kita tunggu. Oke, di sini aplikasinya sudah selesai di-build ya. Di sini sudah ada. Ini aplikasi sebelumnya dan ini aplikasi yang baru. Kita cut saya deh. Kita pindahkan ini ke tempat lain. Cut. Nah, jadi ini dia aplikasi saya yang telah saya buat. Di sini terdetek BlueStack karena sini saya punya BlueStack ya. Sebentar kita akan coba masukkan ke smartphone apakah ini sudah bisa diinstal atau tidak. Oke. Kita close dulu. Kan sudah kita setting jadi close tadi dulu. Tadi ada sedikit gangguan, oke. Saya akan coba ambil smartphone yang bisa saya gunakan. Sebentar kita kirim dulu. Untuk aplikasinya mungkin saya kirim via WhatsApp saja. Saya akan kirim ke WhatsApp di mana HP kedua saya ya, yang saya mau testing. Cukup lama. Cukup berat kayaknya aplikasinya ini deh. Iya 66 MB. Cukup berat ya untuk sebuah aplikasi yang sederhana saja. Waduh, sampai loading loh ini WhatsAppnya. Buat saya post dulu WhatsAppnya. Sepertinya crash deh. Terlalu berat. Oke, saya sudah kirim di WhatsApp. Kita tunggu saja dulu sampai terkirim lalu kita download. Saya ambil smartphone dulu. Jaringan kurang bagus ya. Sepertinya saya tidak akan pakai WhatsApp dulu. Sepertinya saya cuma pakai kabel data saja untuk pindahkan aplikasinya dan tekan testing. Nah, di sini sudah ada HP kedua saya yang akan saya tempatin untuk mengakses aplikasi ini. Ctrl C, pindah ke sini, saya ke download. Coba saja. Oke, aplikasi sudah masuk. Karena jaringan kurang bagus di sini, jadi saya gunakan kabel data saja untuk pindahkan aplikasi ini. Oke. Kita cut. Ini aplikasinya, HP-nya. Akan buka dulu di mana tadi kita simpan. Nah,
Ini dia aplikasinya. Sini aplikasi yang sudah ada ya, Dakusaido AR dengan logo yang kita telah masukkan tadi. Kita akan buka dulu dan install 67 MB. Install. Ini diminta pindai aplikasi oleh Google Play, kita pindai dulu. Nah, di sini aplikasi telah berhasil terinstall. Oke. Sekarang kita akan buka, apakah bisa dibuka. Dan ya, aplikasi berhasil dibuka. Sini ada izinkan gambar. Oh iya, ini kan kameranya pada dasarnya kamera AR ya. Dia pakai AR kamera dari Unity-nya. Karena kita izinkan saja, tapi di sini belum ada fitur tersebut saat aplikasi digunakan. Bentar, masih loading. Oke. Di sini tampilannya sudah berhasil tampil untuk aplikasi yang telah kita buat. Ini tombolnya bisa ditekan ya. Cuma belum ada hyperlinknya. Karena praktikum hari ini hanya sampai ke build dan membuat main menunya. Ini masih bisa dikembangkan untuk desain-desainnya seperti tambahkan teks di sini dan lain-lain, karena layar smartphone ini cukup besar ya, tinggi. Jadi kita bisa ubah nanti, tambahkan lagi desain yang kita inginkan. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum kita hari ini, praktikum VR AR-nya, yaitu membuat main menu, desainnya, dan juga melakukan build aplikasinya, melakukan build aplikasi di Unity. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Selamat malam.